Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan kelanjutan dari materi pidato. Sekarang, materi pidato persuasi pada bagian ini, Ibu akan mengulas kembali apa yang telah kalian kerjakan pada tugas 1 kemarin. Jadi silakan kalian cek, kalian coba apakah jawaban yang kalian kerjakan sudah betul atau masih perlu ditambah. Nah, pada pertemuan yang lalu, khususnya pada tugas 1, kalian sudah mulai menggali informasi mengenai pidato. Sebelum masuk ke pidato persuasif, kita cari pemahaman dulu tentang pidato. Apa toh pidato itu? Kemarin Ibu memberikan soal 5 yang berisi tentang pidato bagian awal. Nah, silakan kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Untuk pertama kali, kalian harus tahu dulu apa itu pidato. Apa yang kamu ketahui tentang pidato? Kenapa kok ada pidato? Pidato itu seperti apa? Pidato itu sebuah kegiatan berbicara di depan halayak ramai. Halayak ramai itu berarti banyak orang, agar dapat menyatakan pendapat. Kita mau menyatakan pendapat apa? Atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Jadi pidato itu berbicara kepada halayak ramai, kepada orang banyak, menyatakan pendapat kita, memberikan gambaran tentang suatu hal yang ingin dibahas. Itu adalah pidato. Kemudian jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato itu banyak sekali jenisnya. Di sini ada 6 jenis pidato. Yang pertama yaitu pidato pembukaan. Pidato pembukaan itu pidato yang singkat yang dibawakan oleh pembawa acara, pembaca acara atau MC. Jadi di situ ada pembukaan, disebut pidato pembukaan. Kemudian yang kedua ada pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Misalnya ada pertemuan rutin, rapat. Nah, di situ kemudian ada seseorang yang memberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan. Kemudian di satu termasuk pidato arahan. Yang ketiga pidato sambutan, itu yang setiap kali kalian lihat atau setiap kali kalian tahu. Sambutan pada waktu misalnya pada acara perpisahan, pada acara pernikahan, ada acara yang lainnya itu ada sambutan ulang tahun misalnya. Itu pidato sambutan pada suatu acara kegiatan yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Jadi tidak misalnya dari pagi sampai siang itu sambutannya satu orang, tidak, tapi ada beberapa, kemudian waktunya juga terbatas. Kemudian pidato peresmian. Namanya peresmian berarti ada sesuatu yang diresmikan. Entah peresmian gedung, peresmian sekolah, atau peresmian acara. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang yang berpengaruh atau orang yang berhubungan yang punya suatu acara tersebut. Kemudian ada pidato laporan. Sini melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Kemudian pidato pertanggungjawaban. Ini laporan tapi khusus pertanggungjawaban. Kalau laporan kan banyak sekali. Laporan misalnya apa, melaporkan apa. Kemudian kalau ini khusus pertanggungjawaban tentang suatu kegiatan. Berikutnya metode pidato. Ada 4 metode pidato. Yang pertama yaitu metode impromptu atau cara berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Jadi langsung serta-merta, misalnya suatu si A ditunjuk untuk langsung memberikan pidato sambutan. Langsung dia berpidato tanpa adanya persiapan, materi, bahkan tema pun tidak tahu. Biasanya kalau impromptu seperti ini, metode impromptu metode serta-merta
itu diberikan atau untuk orang yang sudah ahli atau sudah orang yang pandai berbicara. Jadi dalam keadaan situasi apapun dia langsung bisa mengungkapkan pidato. Kemudian yang kedua, metode memoriter atau metode menghafal memori. Jadi membuat naskah terlebih dahulu, kemudian dihafalkan, kemudian baru disampaikan untuk berpidato. Yang ketiga, metode naskah, yaitu cara berpidato dengan membacakan teks atau naskah. Ini yang paling mudah karena hanya membaca. Walaupun membaca, perlu kalian ketahui yang namanya berbicara di depan orang banyak, jangan selalu melihat pada naskah. Nanti kesannya seperti ngomong dengan naskah, ngomong sendiri. Jadi walaupun metode naskah, kalian tetap harus memperhatikan halayak atau peserta yang ada di situ. Kemudian yang keempat, metode ekstemporan. Ini metode campuran. Metode yang setelah kita menyusun sebuah teks, kemudian kita tulis poin-poin pentingnya. Apa saja yang akan disampaikan. Garis-garis besarnya. Nah, di situ garis-garis besar itu, poin-poin penting itu dicatat di selembar kertas kecil yang nanti bisa kita bawa untuk berpidato. Ini metode campuran antara menghafal dan metode naskah. Nah, kita bisa menemukan orang pidato di mana saja, banyak sekali. Namanya tadi pidato berbicara di depan halayak ramai untuk mengungkapkan. Nah, itu bisa ada di waktu upacara, ada sambutan dari kepala sekolah, pidato dari amanat pembina upacara, kemudian pada demonstrasi, ini contohnya ada orasi-orasi, meminta tuntutan-tuntutan tertentu dari seseorang, itu diorasi-orasikan, itu ada pada demonstrasi. Kemudian ada acara pernikahan, acara rapat, tadi Bu Dewi sampaikan, bisa juga pada khutbah, ceramah, kemudian yang lainnya lagi. Kalau ceramah, khutbah, itu memberikan nasihat-nasihat, pesan-pesan. Nah, seperti itu kalau kita ingin melihat atau menemukan orang berpidato. Kemudian manfaat dari pidato itu apa? Yang pertama, kalau kita mau memberikan sesuatu hal yang ingin orang mengikuti, manfaat pidato itu untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Misalnya pidato memberikan materi tentang bahaya merokok, kemudian kita sampaikan bahaya merokok itu apa saja, rokok mengandung apa, kemudian orang akan mengikuti dengan sukarela. Kemudian karena tadi itu memberi suatu pemahaman informasi pada orang lain. Selain kita mempengaruhi, kita juga memberikan informasi atau pemahaman. Nah, kemudian yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur. Karena orang lain akan senang dan puas dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini bisa dari segi pidato ceramah, khotbah yang sifatnya mungkin tidak resmi, karena menghibur, tujuannya menghibur. Senang dengan ucapan yang kita sampaikan. Terima kasih. Demikian uraian yang dapat Ibu sampaikan tentang pengertian atau hakikat pidato. Pemahaman awal menggali informasi tentang pidato. Kalian bisa mengulang lagi slide demi slide apa yang belum dipahami, atau kalian bisa langsung menuliskan komentar, saran, kritik, atau pertanyaan pada kolom yang disediakan, atau bisa lewat WA Ibu Guru. Nanti akan ada soal yang kalian kerjakan berkaitan dengan tugas satu yang sudah kalian kerjakan, pemahaman kalian dari video yang telah kalian dengarkan, evaluasi, tugas atau kuis, pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.